Bayangkan, dunia tanpa nyamuk. Tidak ada lagi suara dengungan mengganggu di telinga, tidak ada lagi gatal-gatal setelah digigit, dan tidak ada lagi penyakit mematikan seperti malaria, demam berdarah, atau Zika. Tapi, apa benar bumi akan lebih baik tanpa nyamuk? Atau justru kehadiran mereka punya peran penting yang kita tidak sadari? Ayo kita telusuri bersama. Fakta menarik tentang nyamuk. Nyamuk, serangga kecil yang sering kita anggap sebagai musuh nomor 1. Tapi, tahukah kamu, ada lebih dari 3.500 spesies nyamuk di dunia, dan hanya sekitar 200 spesies yang benar-benar mengganggu manusia. Sisanya, mereka punya peran ekologis yang mungkin belum kamu ketahui. Nyamuk telah ada di bumi selama lebih dari 100 juta tahun. Mereka berevolusi bersama dinosaurus dan bertahan hingga sekarang. Mereka adalah bagian dari ekosistem yang kompleks. Meskipun kita sering melihat mereka sebagai pengganggu, nyamuk memiliki peran penting dalam siklus kehidupan. Misalnya, nyamuk jantan tidak menghisap darah. Mereka hanya memakan nektar bunga. Dan dalam proses itu, mereka membantu penyerbukan. Beberapa tanaman, seperti anggrek liar, bahkan bergantung pada nyamuk untuk penyerbukan. Jadi, meskipun nyamuk betina yang menghisap darah sering menjadi sorotan, nyamuk jantan punya peran yang lebih ramah lingkungan. Jika nyamuk hilang, siapa yang akan kelaparan? Pertama, mari kita lihat rantai makanan. Nyamuk adalah makanan utama bagi banyak hewan, seperti burung, kelelawar, katak, dan serangga lainnya. Jika nyamuk hilang, apa yang akan terjadi pada hewan-hewan ini? Di daerah seperti Arktik, nyamuk adalah sumber makanan utama bagi burung-burung migran. Selama musim panas, nyamuk muncul dalam jumlah besar, dan burung-burung seperti burung layang-layang bergantung pada mereka untuk bertahan hidup. Jika nyamuk hilang, populasi burung ini bisa menurun drastis, dan ini akan mempengaruhi seluruh rantai makanan. Selain itu, larva nyamuk yang hidup di air adalah makanan penting bagi ikan kecil dan serangga air. Jika nyamuk punah, ekosistem air tawar juga bisa terganggu. Beberapa spesies ikan mungkin akan kesulitan menemukan makanan alternatif, dan ini bisa menyebabkan kepunahan lokal. Tanpa nyamuk, bisakah kita masih makan coklat? Tapi tunggu dulu, ada fakta menarik lainnya. Nyamuk juga punya peran dalam penyerbukan. Yah, meskipun tidak seefektif lebah, beberapa spesies nyamuk membantu menyerbuki tanaman, terutama tanaman kecil di daerah basah. Contohnya, tanaman seperti kakao, bahan utama coklat, dan beberapa jenis anggrek bergantung pada nyamuk untuk penyerbukan. Tanpa nyamuk, produksi coklat bisa terancam, dan beberapa spesies tanaman langka mungkin akan punah. Selain itu, nyamuk juga berperan dalam siklus nutrisi di ekosistem air. Larva nyamuk membantu mengurai bahan organik di air, yang kemudian menjadi nutrisi bagi tanaman air dan mikroorganisme lainnya. Jadi, meskipun kecil, nyamuk punya peran besar dalam menjaga keseimbangan alam. Nyamuk, pembunuh nomor 1 di dunia. Di sisi lain, nyamuk adalah pembawa penyakit mematikan. Setiap tahun, lebih dari 700.000 orang meninggal karena penyakit yang dibawa oleh nyamuk, seperti malaria, demam berdarah, dan Zika. Malaria saja membunuh lebih dari 400.000 orang per tahun, terutama anak-anak di Afrika. Demam berdarah juga menjadi ancaman serius di Asia dan Amerika Latin, dengan jutaan kasus setiap tahunnya. Jika nyamuk hilang, jutaan nyawa akan terselamatkan, dan beban ekonomi akibat biaya pengobatan dan kehilangan produktivitas akan berkurang drastis. Tapi, apakah kita siap dengan konsekuensi ekologisnya? Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa hilangnya nyamuk bisa menyebabkan efek domino yang tidak terduga. Misalnya, jika nyamuk punah, hewan-hewan yang bergantung pada mereka sebagai makanan mungkin akan beralih ke serangga lain, yang bisa menyebabkan ledakan populasi atau kepunahan spesies tertentu. Apa yang terjadi jika nyamuk punah dalam semalam? Para ilmuwan pernah melakukan simulasi. Apa yang terjadi jika nyamuk punah? Hasilnya, beberapa ekosistem akan kacau. Misalnya, di daerah rawa-rawa, populasi nyamuk yang hilang bisa menyebabkan ledakan populasi serangga lain, atau justru kepunahan hewan yang bergantung pada nyamuk sebagai makanan. Di daerah perkotaan, mungkin tidak akan ada perubahan besar, karena nyamuk bukanlah komponen utama ekosistem perkotaan. Tapi, di daerah seperti hutan hujan tropis atau tundra Arktik, hilangnya nyamuk bisa menyebabkan ketidakseimbangan yang serius. Beberapa spesies burung, kelelawar, dan ikan mungkin akan kesulitan bertahan hidup, dan ini bisa mempengaruhi seluruh rantai makanan. Masa depan tanpa nyamuk, CRISPR, dan nyamuk steril. Nah,
Inilah yang menarik. Daripada menghilangkan nyamuk sama sekali, para ilmuwan sedang mengembangkan cara untuk memodifikasi gen nyamuk agar tidak bisa menyebarkan penyakit. Dengan teknologi CRISPR, mereka menciptakan nyamuk yang kebal terhadap parasit malaria atau virus dengue. Misalnya, di Brasil, para ilmuwan telah melepaskan nyamuk hasil rekayasa genetika yang bisa mengurangi populasi nyamuk Aedes aegypti, pembawa demam berdarah, hingga 90%. Selain itu ada juga penelitian tentang nyamuk steril, yaitu nyamuk jantan yang dimodifikasi agar tidak bisa menghasilkan keturunan. Ketika nyamuk jantan ini dilepaskan ke alam, mereka akan kawin dengan nyamuk betina. Tetapi telur yang dihasilkan tidak akan menetas. Ini adalah cara yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi populasi nyamuk tanpa harus membunuh mereka secara massal. Jadi, apa jadinya bumi tanpa nyamuk? Jawabannya tidak sederhana. Di satu sisi, kita akan terbebas dari penyakit mematikan. Di sisi lain, ekosistem mungkin akan terganggu. Tapi, dengan kemajuan teknologi, kita mungkin tidak perlu memilih antara menghilangkan nyamuk atau menjaga keseimbangan alam. Kita bisa menemukan jalan tengah, misalnya dengan memodifikasi gen nyamuk atau mengembangkan vaksin untuk penyakit yang mereka bawa. Yang jelas, nyamuk adalah bagian dari puzzle besar yang disebut bumi. Daripada membenci mereka, mari kita pahami peran mereka dan cari solusi cerdas untuk hidup berdampingan. Siapa tahu, di masa depan, kita bisa menikmati dunia yang bebas penyakit tanpa harus mengorbankan keseimbangan alam. Jadi, apa pendapatmu? Apakah nyamuk harus dihilangkan? Atau kita bisa menemukan cara untuk hidup damai bersama mereka? Tulis di komentar ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten seru seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.